Jadi sistem jaringan komputer itu bedanya dengan jaringan internet. Ya, kalau untuk jaringan komputer itu kumpulan dari beberapa satu atau dua buah komputer yang terpusat di dalam satu server. Kalau jaringan internet itu jaringan yang menghubungkan personal atau per orang secara global, secara mendunia lah. Jadi itulah perbedaannya jaringan komputer dengan jaringan internet. Gabungan dari beberapa satu atau dua lebih komputer yang secara terpusat. Jaringan komputer itu ada yang saya pun tahu jaringan jenis-jenis jaringan komputer. Ada yang terpusat, ada yang apa ya, yang peer to peer, baru yang star. Jadi banyak jenis jaringan komputer ini. Itulah yang kita bahas nanti di perkuliahan kita. Jadi mata kuliah ini memberikan ilmu pengetahuan kepada mengenai jaringan komputer secara umum. Secara umum aja ya. Apa itu tentang konsep IP address, protokol jaringan, routing, dan lainnya. Baru mampu menjelaskan konsep jaringan komputer. Baru yang berikutnya itu mampu menerapkan protokol jaringan OSI. Pernah dengar jaringan OSI ini? Sangat-sangat umum itu. Pernah dengar lapisan layer, 7 lapisan layer itulah model OSI namanya. Atau sering dalam bahasa Indonesia itu OSI 7 layer model. Gak pernah dengar? Atau pernah dengar? Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Putus-putus. Putus-putus? Ya, Pak. Iya, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Tapi ini jelasnya nih ya. Kedengaran juga ini. Dengar Pak, dengar. Belum. Pakai handset. Mampu menjelaskan protokol TCP/IP. Udah, Pak. Udah jelas. Cuman masih macet-macet. Dikit-dikit. Beli dulu apa sinyalmu Eva. Jadi untuk konsep sistem jaringan komputer ini konsepnya sederhana aja sih. Yang paling sederhana itu ada pernah dengar LAN. LAN WAN dan MAN. Pernah Pak. Pernah, Pak. Itulah jaringan komputer yang paling sederhana, LAN. Local Area Network. Itulah yang ada di lab Penusa. Jadi itu jaringan yang sangat sederhana lah. Gabungan dari beberapa komputer ataupun bisa sampai maksimal 100. Jadi di atasnya itu ada MAN, ada WAN, Wide Area Network. Itu jaringan antar gedung biasanya itu. Itu untuk jenisnya. Baru yang berikutnya MAN. Itu yang secara global mendunia. Makanya kita bisa dalam satu jaringan gini gara-gara ini itu jaringan MAN yang secara global menyatukan beberapa personal dalam satu jaringan.
mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja dari routing statik. Routing statik tahu kan? Itu yang biasa di sudut komputer ataupun laptop itu ada PC. Ada logo jaringan di bawah ini. Di bawah laptopnya ada logo jaringan, baru biasa itu diklik kanan, baru setting, nampaklah itu namanya IP address. Jadi kalau routing statik ada angkanya dia, kalau DHCP dia dikosongkan. DHCP itu maksudnya tanpa IP address. Baru mampu membandingkan routing statik dan routing dinamik. Baru untuk bahan bacaan materi kuliahnya nanti bisa kalian baca jaringan komputer, jaringan osimoid model, itu berupa ada 7 itu. Jaringan 7 layer. Ada yang pertama itu fisik. Baru yang kedua data link layer, menentukan bagaimana data dikelompokkan. Baru ada network nanti, network layer. Ini aja kalian kuasai udah bagus lah kalau untuk sistem jaringan komputer. Ada transport layer. Itulah yang menghubungkan antara data sama atau paket-paketnya. Memberikan nomor. Ada session layer. Untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat. Ada yang layer ke-6 itu presentation layer. Ada remote desktop nanti atau RDP. Baru yang terakhir itu aplikasi layer. Itulah yang paling sering dibahas dalam OSI model. Konsep IP address, subnetting, statik dan dinamik. Pengenalan jaringan nirkabel. Ini jaringan nirkabel sama wireless juga. Dan untuk prakteknya harusnya bisa kita memasang. Udah pernah kalian lihat apa? IRJ45. IRJ45 baru kabel UTP, STP sama tang crimping. Pernah kan? Itu yang memasang jaringan internet di apa? Di komputer ataupun di laptop. Itulah dasar atau memasang sistem jaringan komputer. Baru berikutnya ada evaluasi perkuliahan. Ada absensi 10%. Janganlah selama UTS nanti nggak pernah nampak ya. Usahakanlah 5 kali hadir. Dan absennya ada di presensi juga ya. Di presensi sama inilah rekaman. Misalnya kita belajar, kalian bisa review lagi ataupun melihat hasil pembelajaran kita nanti di GISI. Baru kalau misalnya ada tugas, kerjakan aja, ada nilainya 20%. Baru UTS 30%, UAS 40%. Itu aja sih mengenai evaluasi nilai. Untuk aturan perkuliahan ini udah apa ya, udah umum lah ya. Apalagi untuk mahasiswa penusa itu harus rapi, harus standar apalah orang-orang kerja. Karena sebagian di sini kan banyak yang kerja di sini. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Ya, hampir semua ya. Mantap lah. Banyak, Pak. Jadi ini apa nih? Kuliah sampingan atau kerja sampingan? Mana yang kalian pilih? Dua-duanya, Pak. Sampingan dua-dua ya. Sekali dapat tujuannya ya, kerja sama kuliah. Itu bagus lah, misalnya kalau udah tamat nanti bisa menaikkan karir, menaikkan apa mahar, ya kan. Kalau udah ada jasanya satu kan udah lumayan mahal itu.
maharnya. Bisa lebih memilih pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih mapan lah bagi kantong, bisa membantu orang keluarga kita. Jadi baguslah saat kuliah sambil kerja, jangan hanya kuliah aja kan. Kalau yang belum dapat kerja, ya buatlah lamaranmu 10 per hari. 10 per hari kan, kalau udah 10 hari, 10 kali 10 udah 100. Mungkin dia enggak dipanggil ya. Dipanggilnya itu. Jadi itu untuk peraturan kuliah udah umum ya. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan adalah yang sudah membayar uang kuliah. Itu wajib ya. Kalau ini mungkin untuk daring agak susah lah. Mahasiswa diwajibkan uniform peraturan teknik penelitian Nusantara, apalagi yang pas kerja ya. Tapi kalau selagi bisa diusahakan ya sesuai peraturannya. Oke, nanti di-upload di apa ini di GC. Jadi itu aja pemaparan kuliah untuk pertemuan pertama ini. Jadi untuk sistem jaringan komputer ini sangat sederhana sih untuk prakteknya ya. Tapi untuk teori sangat banyak. Teorinya misalnya bisa beratus-ratus halaman, tapi harusnya bisa praktek menghubungkan 2 PC ataupun 2 laptop biar bisa saling berhubungan. Bisa misalnya 3 laptop, 1 server, 2 klien. Kita bisa mengakses data dari klien. Kita bisa mengakses data dari server. Itu aja sih prakteknya sebenarnya ya kalau bisa. Mudah-mudahan nanti entah 3 pertemuan bisa kita tatap muka. Sudah ada yang divaksin? Belum lah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Meras. Nah. Jadi untuk jaringan komputer ini banyak membaca lah. Karena apalagi situasi sekarang kan nggak memungkinkan temu. Jadi dari kampus itu paling hanya 10% lah. Selainnya itu nanti kalian autodidak. Karena autodidak itu lebih apa ya, lebih lengket, lebih ingat kita terus daripada belajar dari kampus. Kalau belajar sendiri kan lebih enak dia. Kapan kita mau tahu tanpa harus buka buku lagi, buka itu. Tapi kalau dipaksa dari kampus itu kan habis semester ini, ya udah lupa semua itu nanti. Berat lagi. Misalnya habis ujian, ya udah berhenti sampai situ, nggak ada lagi penambahan. Coba kalau waktu UDD kita misalnya membuat program ataupun desain, kapan kita ditanya pasti bisa. Kapan kita mau, kapan kita mengerjakannya pasti bisa. Jadi perbanyaklah untuk membaca-baca, membuat membaca-baca berita tentang teknologi, biarpun hanya sebatas teori kan. Jadi kita harus update, apalagi kita anak komputer. Anak komputer ini sangat banyak, luas. Nanti rusak komputer kita ya kan, rusak jaringannya, percuma kalau anak komputer nggak bisa kau bagusi, katanya. Rusak laptop nggak bisa kita install ulang, apalagi untuk cowok. Susah, nggak bisa. Rusak aplikasi, misalnya ada teman kantor atau
kawan kampung, sekampung, sekamar, dengan jurusan sosial misalnya, kita nggak bisa bagus laptopnya kan, menyebar itu nanti. Mana lah dan sekamarku anak komputer tapi baguskan ini nggak bisa. Membuatkan ini pun nggak bisa. Misalnya ada tugasnya dari Excel, tapi kita nggak tahu juga kan, bahaya. Jangan kita tamat, ya sama hasilnya dengan baru tamat anak SMA juga. Nggak ada penambahannya. Jadi kita harus buat apalah, keahlian. Keahlian, satu keahlian lah, misalnya program. Ya udah program aja geluti terus. Desain aja geluti terus. Jadi ada keahlian kita. Kalau misalnya kita melamar kan nggak ditanya lagi sekarang, kamu dari mana, dari negeri, dari swasta, udah sama posisi kita semua sekarang. Mau melamar PNS pun kalian udah bebasnya semua, yang melamar kan berarti posisi kita sama. Jadi yang ditanya apa keahlian kita. Makanya dari sekarang apa tes kompetensi bidang. Jadi bidangnya yang dites. Kalau nggak bisa bidangnya kan tetap aja nggak lulus. Jadi buatlah keahlianmu, belajar sendiri, ini lebih paten kalau belajar sendiri. Apalagi zaman sekarang itu pemrograman sangat-sangat memungkinkan membuat kita kaya. Jurusan komputer kan hampir semua ya Pak, yang berhubungan teknologi orang-orang besar. Orang-orang terkaya di dunia itu dari apa? Dari jurusan kita. Microsoft, Google, Facebook. Facebook itu dari Harvard yang drop out itu atau tidak. Dia buat startup berhasil. Jadi kebanyakan yang berhasil dari apa? Dari otodidak. Makanya buatlah keahlianmu satu aja yang bisa dijual. Kurangilah update status di Facebook, baru lihat berapa yang komen, yang likes. Udahlah, nggak usah lagi yang gitu-gitu. Udah mau tamat ya, udah semester 4. Carilah dulu keahlianmu. Misalnya kalau cowok ini kan bisa instalasi, bisa ini, bisa itu. Lebih lebih terbuka, lebih diperluas wawasannya. Kalau ada yang mau ditanya dari kontrak kuliah ini? Karena waktunya berapa ini ya? 2 menit lagi. Nanti tiba-tiba mati. Tidak apa-apa ya. Atau mati lanjut. Nanti komting isi aja ya kontrak kuliahnya, tanda tangan sama NIM-nya dibuat di situ ya. Siapa komtingnya? Akbar, Pak. Akbar. Mana dia? Nggak ada nampak. Kerja dia. Saya, Pak. Oke lah, sebelum tertutup sendiri nih apanya ini, apa Zoom-nya ini, karena ini limitnya hanya 40 menit. Tinggal berapa lagi lah ini. Nanti nggak enak putus tiba-tiba. Kayak pacaran ya kan, tiba-tiba menghilang. Nggak enak kan. Kayak sekarang apa namanya yang lagi viral itu ghostingnya. Tiba-tiba nggak ada kabar. Ya kan Tiara nggak enak kan. Oke lah ya, selamat malam lah ya. Nanti tiba-tiba hilang. Ya Pak, selamat malam Pak. Belajar kalian ya. Baca-baca. Malam, Pak. Malam, Pak.
Kasih dulu waktunya 1 Malam, jam. Pak. Iya Pak, selamat malam. Ya. 1 jam aja, 1 hari udah banyak itu. Oke, selamat semua ya.